Halo Leo, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan highlight April 2024 untuk Leo Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya guys. Kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena kita akan melihat yang penting-penting saja atau pokok-pokok utama saja dalam hal karir, keuangan, dan romance kamu yang bisa terbaca kartu ini nanti di bulan April ya. Selain itu aku juga akan ambilkan satu kartu mantra atau affirmation yang perlu kamu manifestasikan dimulai dari April ini till the rest of your life. Dan satu kartu lagi itu kartu nasihat, petunjuk atau clue yang akan membantu membuat kamu menjalani bulan April ini dengan sebaik-baiknya, oke? Dengan lebih menyenangkan, yes. Because April guys pasti akan punya tantangannya sendiri, ada challenge-nya sendiri, bisa jadi akan lebih tenang atau santai dibanding bulan-bulan sebelumnya, atau mungkin akan jauh lebih berat, lebih rempong ya. Tapi apapun nanti kartu yang terbuka itu yang harus aku bacain ke kamu ya Leo, karena aku ini tarot reader, you know that guys, oke? Aku bicara dengan banyak Leo sekaligus, jadi tidak semua Leo akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan ini mini video guys, durasinya singkat-singkat saja. Tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin, oke? Oke, mari kita mulai Leo. Yang pertama dari mantra dulu guys. Apa kira-kira mantra kamu dimulai dari April ini? Halo. Please bless this reading for Leo Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Mantra April 2024. Thank you very much. Bukan guys, serius bukan ini. Caranya nggak pas. I don't feel something out of me. Oke. Leo. Habis ini kita ganti ya guys. Orangnya nggak mau berarti. Oke, belum. Iya, datang. Okay, my productivity stems from inspiration. When I focus what brings me joy, my task become effortless action. Oke, aku akan dekatkan ini kartu ke layar HP kamu supaya kamu bisa screenshot guys. Karena untuk memanifestasi nggak bisa cepat-cepat ya, minimal 21 hari. Akan lebih bagus lagi kalau di sepanjang bulan April, berarti ada 30 hari ya. Kamu baca ini pagi dan malam hari, sesudah bangun tidur, sebelum tidur gitu guys, pas lagi ngantuk-ngantuknya. Tujuannya agar lebih gampang diinjeksi ke subconscious mind ya. Karena begitu ini masuk ke alam bawah sadar kamu, ini akan jadi milikmu selamanya guys. Anytime you need this advice, ini akan langsung naik ke awareness ya. Jadi kamu akan bisa menentukan sikap dalam bertindak nantinya. Oke. My productivity stems from inspiration. Berarti apa itu? Kamu akan di encourage untuk lebih aktif dalam berinspirasi. Oke, karena produktivitasmu itu katanya bergantung kepada inspirasimu ya. Jadi inspirasi itu guys personal, tidak mengikuti orang ya. Kamu nggak lihat ide dari orang lain, ataupun kalau kamu melihat ide orang lain tapi kamu akan membuat versimu sendiri, dan itu disebut sebagai inspiration ya. Kamu bisa mencari kayak trigger untuk inspirasi, tapi tetap kamu tidak boleh copy 100% ide apapun itu yang kamu dapatkan dari luar. Kamu harus bikin perubahannya sendiri. That's the inspiration, oke? Jadi kreatif, unik, itu penting sekali untuk kamu di bulan April ini. When I focus on what brings me joy, my task become effortless action. Ini melakukan yang membuat kamu bahagia. Oke. Gimana kalau seandainya Ray, yang aku lakukan itu gak bisa bikin aku bahagia? You have to learn untuk bisa bahagia dalam melakukannya. Karena kadang-kadang guys, life is suck, ya gak sih? Sucks. Jadi kamu gak suka dengan pekerjaanmu, tapi kamu gak punya pilihan lain guys. Harus kerja biar dapat duit. Oke. Nah, try to love your job. Oke. Jadi nanti di bulan April ini, even kamu gak suka, kalau memang menurut kamu itu penting dan you don't really have a good option in your life for this April, try to love what you do ya, supaya effortless action
supaya tidak membebani. Oke, berarti kalau begini guys, clue-nya yang pertama, bulan April ini kamu akan merasa terbebani dengan whatever it is, apapun itu yang memang harus kamu kerjakan, kamu akan merasa terbebani. Entahlah itu guys cari duit, entahlah itu menjalani kehidupan sehari-hari, entahlah itu menjalankan tugas, entahlah itu menjalankan kewajiban, kesannya nanti akan memberatkan sekali. Dan kalau kamu tetap kasih makan rasa berat tersebut, yang rugi kamu sendiri ya. Lebih bagus kamu belajar untuk menyukai apa yang kamu kerjakan, dan itu akan membuat kamu melakukan kewajibanmu tadi dari effortless, dari rasanya itu full effort gitu jadi effortless ya, jadi kayak santai aja gitu, nggak terbebani. Oke, semakin kamu terbebani guys, kamu yang rugi. Kerjaan mungkin gak selesai, oke, target tidak tercapai, atau at least kamu nggak akan bisa enjoy your days. Sepanjang bulan April kalau kamu merasa terbebani, kamu tidak akan bisa menikmati hari-harimu ya. Apapun itu ya guys, termasuk dengan mendampingi seseorang. Bisa jadi kamu akan resonate dalam hal romance untuk mantra ini. Rasanya males banget gitu, tapi lagi nggak punya pilihan karena dia ini laki gua, dia ini bini gua, nggak mungkin dong gua ninggalin dia dalam keadaan seperti ini. Oke, try to love your job, try to love whatever it is ya. Yang pasti begitu kamu menyukainya, katanya itu akan effortless, seolah-olah tidak membebani atau tidak memberatkan kamu. Itu tujuan dari mantra ini. Oke, mungkin kamu perlu, kalimatnya panjang guys, mungkin kamu perlu membukanya setiap hari. Untuk kalimat-kalimat pendek memang pasti akan lebih gampang untuk diingat ya. Tapi kamu gak harus ingat 100% kalimat itu sama persis, enggak. Yang perlu kamu ingat adalah produktivitasku akan meningkat kalau aku terinspirasi. Kemudian yang kedua, ketika aku mengerjakan yang aku kerjakan, yang harus aku lakukan dengan senang hati, maka ini tidak akan membebaniku. Itu aja. Yang dua kalimat itu aja. Dan once itu sudah jadi milikmu, selamanya akan jadi milikmu. Ketika aku bilang selamanya jadi milikmu guys, dan naik ke awareness, once kamu ketemu dengan situasi yang membebani nantinya, entah 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, ini akan keluar. Naik sendiri ke awareness kamu. I just need to love it if I don't have option. Kalau aku memang lagi gak punya pilihan yang bagus, aku akan belajar untuk menyukainya atau mencintainya atau menyenangi yang aku lakukan tadi. Everything is gonna be fine, effortless ya. Oke. Mari kita lihat guys kartu nasihat atau clue untuk bulan April ini. Halo. Please bless this reading for Leo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Clue advice direction for April 2024. Thank you very much. Oke, ini dia guys. Reflect God's compassion. Reflect itu artinya merefleksikan ya, meniru. Oke, seperti melihat bayangan kita di cermin guys. Seperti itulah yang harus kita lakukan. Oke, it's like mirroring, tapi yang perlu kamu mirroring bukan mantanmu itu guys, yang selalu cuekin kamu, yang selalu saja menyakitimu, bukan. Yang perlu kamu mirroring atau kamu refleksikan adalah God's compassion. Apa itu God's compassion? Kasih sayang. Compassion itu kasih sayang, perhatian, cinta dari Tuhan. God's. Oke. Apa yang kamu rasakan dalam hidupmu yang menurutmu datangnya dari Tuhan dan itu berkaitan dengan compassion, itu yang perlu kamu refleksikan ke orang lain. Jadi kalau misalnya kamu merasa senang sekali karena Tuhan baik samamu, maka kamu harus baik sama orang sepanjang bulan April. Kamu merasa senang sekali karena Tuhan selalu menolong kamu di saat-saat terjepit gitu ya guys. Udah nyesek banget gitu, udah di ujung tenggorokan gitu sampai udah sesak napas, bantuan Tuhan datang begitu. So anytime di bulan April ini ada orang yang udah nyesek banget dan kemudian udah sampai di tenggorokan and you can help them, silakan refleksikan atau tiru apa yang telah dilakukan Tuhan itu padamu, bikin ke dia seperti itu katanya ya. Everything about God's compassion. Kamu pasti akan tahu guys, atau minimal kamu akan di-trigger untuk mencari tahu kira-kira bentuk compassion seperti apa yang diberikan Tuhan padamu di bulan April ya. Kadang-kadang ada beberapa orang yang sulit sekali untuk mengetahui hal tersebut guys ya. Kebaikan Tuhan seperti apa ya? Bingung, kayaknya nggak ada deh gitu. Buktinya masalahku mah masih tetap begini-begini aja. Buktinya mah aku mah masih tetap miskin-miskin aja. Buktinya aku mah masih tetap sakit aja kayak sekarang, nggak ada kesembuhan. Udah berapa lama? Itu biasanya untuk mereka-mereka yang jauh dari pemahaman tentang God's compassion. Pasti akan selalu ada guys yang bisa kita syukuri yang datangnya dari Tuhan everyday ya. Termasuk mata masih bisa terbuka guys, termasuk jari kelingking ini masih bisa digerakkan. Ada orang yang udah nggak bisa lagi guys, jari kelingkingnya digerakin ya nggak sih? Jadi dia nggak bisa main piano lagi. Oke, it reminds me of someone. Kenapa aku tiba-tiba bilang begitu? Oh iya, dia Leo guys. Ada pianis
Aku mengenal seorang pianis. Ini rusak. Pianis, classical pianis untuk ini apa, orkestra. Ininya rusak sekitar 7 tahun lalu kalau nggak salah. Jadi dia udah nggak bisa main piano kan, dia pindahin semua jari ini ke sini. Gitu. Iya, dia Leo, aku baru ingat. Mungkin dia dengar ini, I don't know. Oke, so gini, kita balikin lagi ke temanya ini tuh, hal penting ya yang akan membuat bulan April ini menyenangkan. Begitu kamu katanya bisa reflect of God compassion, itu akan terasa menyenangkan sekali, because compassion is always a good things ya guys, hal-hal baik. Jadi orang yang sudah mengerti pasti akan tahu gimana rasanya melakukan hal yang baik ya. Itu happy-nya itu beda, joy-nya itu beda. Menolong orang dan kemudian bikin orang senang itu punya tempat tersendiri dalam hati kita, untuk kita bisa merasakan kebahagiaan tersendiri juga. Beda dengan ketika kita mendapatkan pencapaian, mencapai target, punya barang-barang yang kita inginkan, itu akan rasanya beda ketika kita bisa menolong orang ya. Banyak berbuat baik sama orang, itu akan membuat bulan April kamu terasa lebih menyenangkan katanya Leo. Terutama di tengah-tengah jika kita kaitkan dengan mantra kamu ini, effort ya. Kamu itu ngerasa kayak banyak beban dalam hidupmu. Karena apa-apa kamu anggap beban. Itu makanya kamu disuruh memantrai dirimu bahwa there's no baggage, there's no burden to do whatever you wanna do in this April. Oke. Mari kita lihat kartu highlightnya. Halo. Please bless this reading for Leo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Highlight April 2024. Thank you very much. Yang pertama aku mau ambil adalah kartu karir ya, kemudian keuangan. Yang ketiga romance untuk Leo yang sedang couple, romance untuk Leo yang sedang single. Oke. Single. Oke. Kita mulai dari karir dulu ya guys. Ada The Lovers muncul di sini. Oke. It's like choice option yang banyak sekali akan kamu lihat mengenai karirmu di bulan April ini guys, dan itu hasilnya berbeda-beda. Karena The Lovers itu adalah gap atau perbedaan, bukan hasil sih. Kemungkinan besar jenis pilihannya yang berbeda-beda. Ya bisa jadi sih akan membuat hasil yang berbeda-beda. Oke. Too many option, too much information, too much things to think about, too much gap to learn about. Oke. Apa itu bahasa Bataknya itu? Terlalu banyak pilihan, dan pilihan-pilihan tersebut bukanlah pilihan-pilihan yang mirip-mirip, tapi yang make differences ya. Jadi kalau misalnya kamu memilih A, dan kemudian misalnya pilihan yang tersedia itu A, B, C, D, E, F gitu deh ya. Kamu memilih A, B, C, D, E, F itu akan langsung out dari hidupmu begitu, dari karirmu ini, dan bisa jadi tidak akan ada kesempatan lagi untuk memilih B, C, D, E, F kayak begitu guys ya. Pikirkan baik-baik. Kadang-kadang pilihan yang paling tepat itu bukanlah pilihan yang kita sukai, because this is effortless. Banyak di antara kalian yang terpaksa, tanda petik ya guys, harus memilih sesuatu yang mungkin akan merepotkan, dan kemudian kalian disuruh untuk belajar mencintai kerepotan tersebut supaya tidak merepotkan, because that's the very best choice for you in your career. Nah, kayak begitu guys, because The Lovers is always about so many differences, so big differences, so big gap between the options. Jadi choose wisely. Itu aja deh yang paling bisa aku kasih tahu ke kamu. Pilih dengan baik-baik ya dari berbagai macam pilihan yang datang padamu di karirmu, dan semuanya pilihan-pilihan bagus guys. Hanya saja maybe big, besar, dan akan membuat perbedaan yang besar dalam hidupmu atas pilihan yang kamu ambil. Oke. Kita teruskan untuk kartu
keuangan guys, The Ten of Swords ini nggak bagus ya guys. Ini kartu yang paling menyakitkan di deck tarot. Kemungkinan besar kalian akan ini merasa kayak bokeh di bulan April ini. Lebaran gak ada yang bisa dibeli ya, sabar-sabar dulu deh ya. Karena The Ten of Swords itu kan is like paying karma. Oke. Jadi masalah yang terjadi pada keuanganmu di bulan April ini adalah karma, pembayaran karma atas kejadian-kejadian yang kamu lakukan atau tindakan-tindakan kamu dari beberapa waktu sebelumnya. Saya misalnya lagi banyak utang, jadi harus hemat-hemat dulu di bulan April ini. Ya utang kenapa bisa ada? Tentunya karena ada yang kamu lakukan di masa lalu ya. The Ten of Swords itu guys akhir, ending, dan kemudian endingnya itu terjadi di bulan April. Dan setelah 10 maka semuanya akan kembali ke Ace. Ace of Pentacles itu adalah hadiah atas kekuatan kamu atau your endurance to face the challenge from the universe, atau kekuatan kamu dalam melakukan menjalani pembayaran karma. The Ten of Swords. Sesudah Ten of Swords berakhir, Ace datang, itu rezeki yang banyak ya. Tapi di bulan April ini aku lihat kamu akan masuk ke masa-masa sulit guys. Jadi banyak-banyak bersabar deh ya dalam hal keuangan. Kita teruskan untuk romansnya Leo yang sedang couple guys. The Eight of Cups datang di sini, is walking away. Oke, kamu memutuskan untuk pergi. Aku tak bilangin sama kalian, The Eight of Cups di sini terlihat you are following your path, following your intuition. Look at this one, this woman. Ini kelihatan membelakangi, meninggalkan sesuatu, dan ini cups guys, hal yang berharga. Di depannya ada angel. Jadi angel ini yang menyuruh come here, tinggalkan itu, tinggalkan itu. Jadi dia berjalan di jalur yang tepat aku lihat, karena di depannya itu ada serdadunya universe ya. Jadi ketika nanti kamu memutuskan untuk walking away from a situation atau walking away from a person di bulan April ini, you are on the right path, just continue, gas terus, gaspol, oke? Kita teruskan untuk Leo yang saat ini sedang single guys. Ada kartu The Empress. Wow, you are a mom, single mom mungkin. Ini ada seperti perempuan yang memegang anak bayi begitu. Ketika Empress datang maka aku harus bilang you should be single, you should stay single guys. Karena kalau kamu bersama orang lain, ini sayapmu ini akan ditarik darimu, pergi. Dan sayapmu inilah guys yang membuat kamu saat ini bisa menjalankan fungsimu dengan sebaik-baiknya as an Empress, the nurturing mother. Oke, independent. Oke, kemudian apa lagi guys? Powerful. Oke, single, powerful, dan independent, tidak bergantung sama orang. Itu yang akan terjadi di bulan April ini. Even aku lihat dari sisi kekuatan keuangan, kamu the Ten of Swords, tapi kamu tidak akan perlu ngutang-ngutang sama orang, akan cukup-cukup aja. Karena sayapmu ini dikasihin Tuhan sama kamu, karena kamu dipilih jadi Empress-nya. I will be responsible for everything about your life, kan begitu ya pemahaman Empress, dan yang bilang begitu adalah universe ya. Jadi kalau kamu kayak didekati seseorang atau kayak dipancing-pancing seseorang untuk in relationship di bulan April ini, maka kamu harus siap untuk mengorbankan sayap dan cahayamu ini kembali ke universe, because you are a bit, apa ya istilahnya ya, bukan pengkhianat boleh lah. Karena itu ada kayak kepercayaan yang diberikan oleh universe to stay single ya. Jadi ketika kamu mengkhianati kepercayaan tersebut, semua privilege Empress itu akan ditarik darimu. Dan belum tentu guys ketika orang datang mendampingi kita, dia akan bisa melakukan tugasnya sebaik ketika Tuhan yang mendampingi kita. Ya enggak, Leo? Gitu gak sih guys? Kalau misalnya ada yang bilang begini, satu Tuhan, begitu ya menurut tarot ya, karena Empress ini dipilih single, ditetapkan single oleh Tuhan begitu, oleh universe. Jadi ketika Tuhan ada satu universe, satu lagi manusia, aku akan menjagamu. Ketika kamu pilih siapa itu deh. Ada satu manusia, ada satu universe. Ada universe dan manusia begitu, dua yang bertanya sama kamu, woi Leo, aku akan menjagamu, kamu pilih yang mana? Kalau kamu pilih manusia berarti kamu bukan Empress. Kalau kamu pilih Empress berarti kamu harus siap untuk menolak manusia tersebut masuk, karena tidak boleh sekali dua yang masuk. Oke guys, itu yang aku punya untuk kamu Leo kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan highlight April 2024 ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Selamat menjalani bulan April Leo. Wish you all the best. Thank you very much. Dadah guys.